Kalau kamu mengira pergantian Götze yang masuk dan mencetak gol penentu Piala Dunia itu gila, itu hanyalah satu dari 11 pergantian yang sepenuhnya mengubah sejarah sepak bola. What a super substitution that's turned out to be! Mari kita mulai secara kronologis, dimulai dari sebuah pergantian yang mengubah jalannya Euro UEFA. Pada tahun 1996, Jerman mencapai final Euro, mempertemukan mereka dalam duel tak terduga melawan Republik Ceko. Jerman adalah favorit, tetapi kenyataan datang dengan cepat. Pada menit ke-59, Ceko mencetak gol pembuka. Jerman berada di ambang kehilangan gelar. Jadi, dengan hanya tersisa 20 menit, pelatih Jerman menarik keluar pemain nomor 8 untuk memasukkan Oliver Bierhoff, seorang pemain yang baru menjalani laga ke-10-nya bersama tim nasional setelah sepanjang turnamen selalu masuk sebagai cadangan. Namun hanya 3 menit setelah Bierhoff menginjakkan kaki di lapangan, Ziga curling it in. Oh, and a very, very good goal indeed. pergantian itu membuahkan hasil. Namun ceritanya belum berakhir. Pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu, di mana berlaku aturan golden goal. Siapapun yang mencetak gol akan dinobatkan sebagai juara Eropa. Hingga akhirnya, Off is there. Can he turn? Can he find somebody else? Can he get a shot himself? It's in! Bierhoff membalikan keadaan, memberikan gelar Euro UEFA untuk Jerman. Namun kalau itu terdengar gila, 3 tahun kemudian sebuah pergantian mengubah sejarah turnamen Eropa lainnya. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Manchester United mencapai final Liga Champions, menghadapi Bayern Munich. Namun awalnya tidak berjalan baik bagi tim Inggris, Bayern mencetak gol cepat, sementara United tak kunjung menemukan gol penyama kedudukan. Lalu pada menit ke-67, Ferguson memasukkan Teddy Sheringham yang hanya bermain 100 menit sepanjang kampanye itu. Kemudian pada menit ke-81, Ferguson memasukkan Solskjaer, seorang pemain yang belum tampil satu pun di fase gugur. Gelar juara tampak sudah ditakdirkan untuk Bayern hingga menit ke-90 saat para pendukung United mulai kehilangan harapan. In towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham! Teddy Sheringham! Sheringham mencetak gol pertamanya di musim Liga Champions itu, namun pertandingan masih mengarah ke babak tambahan waktu hingga hanya 1 menit kemudian Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it! The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time. kedua pemain pengganti itu menjadi penentu di masa tambahan waktu. Namun yang lebih hebat daripada menyelamatkan klubmu adalah menyelamatkan seluruh negaramu dari posisi runner-up. Dan itulah yang dilakukan Trezeguet. Pada tahun 2000, edisi lain dari Euro UEFA digelar dengan Prancis mencapai final untuk menghadapi Italia. Namun gelar juara tampak akan jatuh ke tangan Italia. Mereka mencetak gol pembuka, sementara Prancis tak kunjung menemukan gol penyama. Kemudian pada menit ke-58 dan ke-76, pelatih memasukkan Wiltord dan Trezeguet. Meski begitu, gelar juara tampak sudah aman bagi Italia saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu dengan mereka masih unggul. Hingga Wiltord yang masuk dari bangku cadangan akhirnya muncul. Wiltord. Et but! À la dernière seconde! Giggs mencetak gol penyama. Kini pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu dengan aturan golden goal yang terkenal. Dan di babak tambahan waktu itulah bola jatuh ke kaki Trezeguet. Centre en retrait. Et but! Et but! Trezeguet! Kedua pergantian itu mengubah jalannya final tersebut, memberikan gelar Euro UEFA untuk Prancis. Namun bukan hanya pergantian seorang penyerang yang bisa mengubah sejarah sebuah turnamen. Melompat 14 tahun ke depan, kita tiba di Piala Dunia 2014 saat Belanda, runner-up Piala Dunia sebelumnya, menghadapi Costa Rica di perempat final dalam laga yang berakhir tanpa gol. Maka tiket semifinal pun ditentukan lewat adu penalti, dan sang pelatih melakukan sebuah pergantian yang tak terduga. Wow, what a change! Clearly, the Dutch believe that Krul. Belum pernah terdengar ada kiper yang masuk hanya untuk adu penalti, tetapi sang pelatih sudah menyiapkan Krul untuk momen ini. Ia mempelajari penalti lawan, masuk untuk mengintimidasi para pemain dan melontarkan trash talk. Tekanan pada Costa Rica pun meningkat, apalagi saat pada penalti pertama ia nyaris menepisnya, hingga penalti kedua pun datang. Tim Krul will watch and bounce. And here comes Ruiz, and Krul gets down and saves it this time! Dengan penyelamatan itu, Belanda berada di posisi unggul. Lalu pada penalti terakhir, The Dutch go through. Here's a moment. It's Amana who steps up. Oh, and Krul has saved it! It's Krul for the Dutch! It's Krul for Costa Rica! Krul melakukan 2 penyelamatan untuk membawa Belanda ke semifinal. Namun jika ada satu pergantian yang benar-benar mengubah sejarah Piala Dunia itu, maka itu adalah yang terjadi di final besar. Germany and Argentina, perhaps planet football's greatest intercontinental rivalry. Argentinanya Messi menghadapi Jerman, tim yang baru saja menghancurkan Brasil 7-1. Meski begitu, kedua tim tak berhasil mencetak gol. Seiring berjalannya waktu, skor tetap 0-0.
Lalu pada menit ke-88, sang pelatih melakukan pergantian yang aneh. Meski mereka harus mencetak gol, ia menarik keluar Miroslav Klose, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebagai gantinya, masuklah Götze yang berusia 22 tahun. Awalnya pergantian itu tak memberi dampak dan laga tampak akan berlanjut ke adu penalti. Hingga di babak tambahan waktu, pergantian kecil itu mengubah sejarah. Aimed in for Götze! Mario Götze for Germany! Dalam waktu kurang dari 15 menit di lapangan, sang pemain pengganti mencetak gol penentu kemenangan untuk Jerman, menjadi pahlawan yang sama sekali tak terduga. Namun jika seorang pemain yang masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol kemenangan di turnamen besar adalah hal yang langka, hanya 2 tahun kemudian, itu terjadi lagi. Sebuah skenario layaknya film yang terulang kembali, kali ini di final Euro UEFA. Pertandingan tersebut mempertemukan Prancis, tuan rumah, melawan Portugal yang tidak diunggulkan. Dalam laga itu, Ronaldo harus keluar karena cedera, sehingga Prancis terus menciptakan peluang berbahaya, tetapi skor tetap 0-0. Lalu, pada menit ke-79, saat Renato Sanchez mengalami cedera, sang pelatih memasukkan Eder. Meski mengenakan nomor punggung 9, ia jauh dari kata pemain inti. Ia hanya bermain 13 menit sepanjang turnamen. Tak ada yang mengharapkan banyak darinya. Semua orang menunggu adu penalti. Namun kemudian, di babak kedua tambahan waktu, wriggles free of Koscielny. Eder shot! Super strike! Eder smashes Portugal! dengan gol jarak jauh yang benar-benar tak terduga, Eder memberikan Portugal gelar besar pertama mereka, meninggalkan Prancis sebagai runner-up di stadion mereka sendiri. Itu gila. Namun ketika kita berbicara tentang gol di menit-menit akhir, hal pertama yang terlintas adalah sebuah pertandingan yang terjadi pada tahun berikutnya, pada 2017. Di babak 16 besar Liga Champions, PSG menghadapi Barcelona dan mengejutkan mereka dengan kemenangan 4-0. Maka pada leg kedua, Barcelona membutuhkan sebuah keajaiban dan mereka mulai mewujudkannya, mencetak gol pertama, kedua, dan ketiga. Namun kemudian PSG mencetak gol. Karena aturan gol tandang, Barcelona membutuhkan 3 gol lagi dan saat itulah sebuah pergantian kecil terjadi. El futbolista de Reus para intentar darle un poquito de aire en este último cuarto de la final del partido. Sergi Roberto masuk ke lapangan dengan kurang dari 20 menit tersisa. Lalu, pada menit ke-88, Neymar mencetak gol lewat tendangan bebas dan pada 90+1 ia mengeksekusi penalti. Agregat menjadi 5-5, tetapi karena aturan gol tandang Barcelona masih tersingkir, mereka butuh 1 gol lagi. Dan disitulah pergantian yang dilakukan 18 menit sebelumnya mengubah sejarah. Neymar chips it forward and Sergio Roberto has done it! Can you believe this? Dengan gol di menit terakhir, Sergi Roberto membalikkan keadaan. Ia masuk dari bangku cadangan untuk mengunci salah satu comeback paling bersejarah sepanjang masa. Namun jika seorang pemain pengganti membantu Barcelona lolos, 2 tahun kemudian seorang pemain pengganti justru membantu menyingkirkan mereka. Pada tahun 2019, Barcelona mencapai semifinal Liga Champions. Lalu pada leg pertama melawan Liverpool, mereka menang 3-0. The Reds membutuhkan sebuah keajaiban nyata untuk lolos. Maka, di babak pertama leg kedua, tim Inggris berhasil memperkecil ketertinggalan, tetapi tak mampu berbuat banyak lagi. Hingga kemudian, untuk babak kedua, Klopp menarik keluar Robertson yang mengalami cedera dan memasukkan Wijnaldum. Para pendukung Liverpool belum mengetahuinya, tetapi cedera yang memaksa Robertson keluar dan memberi tempat bagi Wijnaldum itu akan sepenuhnya mengubah jalannya Liga Champions tersebut, karena hanya dalam 8 menit. He's on his way into the middle, so is Wijnaldum! Oh, it's in! Off the bench, he scored! Liverpool memperkecil ketertinggalan, tapi masih butuh 1 gol lagi untuk menyamakan kedudukan. Kemudian dalam waktu 2 menit, Wijnaldum! Oh, it's 3! Liverpool are all the way back! Gini Wijnaldum, the Champions League hero! dalam waktu kurang dari 15 menit, Wijnaldum menyamakan agregat. Lalu hanya dibutuhkan 1 gol lagi dari Origi untuk mengunci comeback bersejarah. Namun jika Barcelona pernah menciptakan dan juga merasakan comeback karena pemain pengganti, rival mereka Real Madrid juga melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun, berkat seorang pemain pengganti. 3 tahun kemudian, di Liga Champions 2022, Real Madrid mencapai semifinal untuk menghadapi Manchester City, yang saat itu dianggap sebagai tim terbaik di dunia. City memenangkan leg pertama dengan selisih 1 gol, dan saat leg kedua dimainkan, Real Madrid sama sekali tidak mampu mencetak gol. Lalu pada menit ke-68, Ancelotti menarik keluar cross untuk memasukkan Rodrigo. Sebuah keputusan berani yang pada awalnya terlihat seperti bencana, karena tak lama setelah itu City kembali mencetak gol. Mereka tampak sudah menuju final. Kini Madrid membutuhkan 2 gol hanya untuk menyamakan kedudukan. Namun saat masa tambahan waktu tiba, pergantian itu mulai menunjukkan pengaruhnya. Camavinga searching for Benzema, who hooks it in, the goal back! It's Rodrigo! Rodrigo mencetak gol, tetapi mereka masih membutuhkan 1 lagi. Kemudian tiba-tiba
Carvajal. Score! It's in! They've got another one! They've scored again! Benzema maju untuk menyelesaikan comeback. Benar-benar gila. Namun jika itu terasa tak masuk akal, hanya 2 tahun kemudian skenario yang sama persis terulang kembali. Pada 2024, Madrid menghadapi Bayern Munich. Tetapi setelah hasil imbang di Jerman, Bayern mencetak gol di Spanyol, menempatkan satu kaki di final. Kemudian, pada menit ke-81, dengan hanya 10 menit tersisa, Ancelotti menarik keluar Valverde untuk memasukkan Joselu. Ia datang sebagai pemain pinjaman dari Espanyol dan hanya bermain 18 menit di seluruh fase gugur. Banyak yang mengira keputusan Ancelotti itu keliru, namun 7 menit kemudian, Vinicius Junior, Mendy overlapping. That's comfortable. Oh, Neuer dropped it, and Joselu scores. Incredible. dia menyamakan kedudukan. Tapi jika itu sudah mengesankan, hanya 3 menit kemudian, Him only half away. Nacho of all people. Rudiger! Real Madrid have turned it around. Joselu! Joselu masuk dari bangku cadangan untuk mengantar Real Madrid ke final Liga Champions, sesuatu yang mungkin bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun jika membawa klubmu ke final Liga Champions saja sudah mengesankan, di tahun yang sama seorang pemain pengganti lain akan membawa negaranya ke final Euro UEFA. Di Euro 2024, semifinal mempertemukan Inggris melawan Belanda, dengan keduanya bermimpi meraih satu tempat di final. Itu adalah pertarungan penuh tekanan. Belanda mencetak gol dan Inggris langsung membalas. Pertandingan pun tetap imbang. Seiring waktu berlalu tanpa ada yang mampu memecah kebuntuan, pada menit ke-81 Southgate membuat keputusan berani. Ia menarik keluar Harry Kane dan memasukkan pemain yang lebih minim pengalaman, Ollie Watkins. Bayangkan ini, saat membutuhkan gol, ia menarik keluar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional untuk seorang pemain yang hanya bermain 20 menit di fase grup. Keputusan itu tampak gila. Hingga 9 menit kemudian, One left in here. Here's Watkins, right at the end, trying to turn it far in, and Ollie Watkins has in the final minute of the semi-final. pergantian pemain yang terasa gila mengantarkan Inggris ke final UEFA Euro. Itu sangat gila. Dan jika Anda menikmati video ini, saya rasa Anda juga akan menyukai yang ini. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.